Secara geografis, tidak ada yang spesial dari Desa Tegalwaru, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan, desa yang terletak di bagian barat Kabupaten Bogor yang berpenduduk 12.000 lebih ini sekilas tergolong padat. Namun siapa sangka, di desa ini banyak ditemukan industri rumahan yang menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu industri rumahan ini adalah pengolahan buah kelapa. Seluruh bagian buah kelapa, mulai dari air, daging buahnya, serta batok kelapa diolah menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Seiring mentari pagi menyinari bumi, pengolahan buah kelapa pun dimulai. Seperti yang dilakukan Amit dan Wirta. Kedua pria ini bertugas memancal atau melepaskan batok kelapa dari dagingnya. Begitupun air kelapa ditampung dalam suatu wadah. Dalam sehari, kedua pria ini bisa memancal sekitar 2 kuintal kelapa dengan upah Rp1.700 per kilonya. Kelapa-kelapa ini nantinya diolah menjadi selai kelapa. Selesai pemancalan, Amit dan Wirta mengumpulkan limbah batok kelapa ke dalam karung dan dijemur dalam teriknya matahari. Meski terlihat limbah, namun batok kelapa masih memiliki nilai jual. Kelapa yang sudah dikupas ditimbang untuk mengetahui berapa banyak produksi yang akan dihasilkan serta komposisi pencampurannya. Setelah dipencal ya, setelah dibuka, kemudian airnya juga dikeluarkan, kita pakai dagingnya itu sekitar menjadi 400 kilo. Jadi kita mulai produksi dari 400 kilo selai kelapa itu. Daging kelapa selanjutnya dikerik atau dibersihkan dari lapisan kulit yang berwarna coklat. Kebersihan kelapa menjadi faktor utama karena kulit kelapa akan mengganggu proses pembuatan selai dan mengurangi cita rasanya. Tak heran 7 orang ibu rumah tangga yang merupakan warga sekitar pun dikerahkan untuk menjamin kebersihan kelapa. Kaum ibu ini mendapat upah dari jumlah kelapa yang berhasil dibersihkan kulitnya. Kita nanti ada bagian-bagiannya ya kalau untuk tenaga kerja. Jadi ada yang sifatnya tenaga kerja yang tetap, kemudian ada tenaga harian begitu. Ya kurang lebih 30 orang lebih lah, itu sudah bisa. Daging kelapa kemudian dicuci sebelum diparut. Proses pencucian dilakukan 2 kali untuk memastikan tingkat kebersihannya. Tak perlu waktu lama. Kelapa sebanyak 4 kuintal pun diparut menjadi halus hingga menjadi butiran yang siap diolah. Pembuatan selai kelapa membutuhkan bahan-bahan yang terdiri dari gula pasir, gula cair, tepung ketan, tepung sagu, sedikit pengawet dan pewarna makanan.
Proses pemasakan dari 100 kilo kelapa ada kita tambah dengan beberapa bahan dan dimasak selama 4 jam. Setelah semua bahan siap, pengolahan selai kelapa dapat dimulai. Seluruh bahan baku dimasukkan ke dalam tungku untuk diaduk hingga menyatu. Setelah dimasak dan menjalani proses pendinginan, selai kelapa kemudian dikemas dengan kapasitas 10 kg. Selai kelapa ini dijual seharga Rp9.000 per kilonya. Selain daging kelapa yang diolah menjadi selai kelapa, air kelapa pun bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Air kelapa dapat diolah menjadi nata de coco sebagai pelengkap minuman. Tati Kancaniati sudah terjun dalam pengolahan nata de coco sejak tahun 1996. Dengan keuletan dan kesabarannya, usaha yang dijadikan pekerjaan sampingan ini bisa menambah penghasilan keluarga. Pembuatan nata de coco menggunakan air kelapa yang tidak terpakai dalam pembuatan selai kelapa. Sebelum diproses, air kelapa didiamkan agar mengalami proses fermentasi. Kemudian disaring dari kotoran. Setelah disaring, air kelapa dimasak untuk mempermudah proses pencampuran bahan-bahan yang mendukung kerja bakteri Acetobacter psilynum. Proses pembuatan nata de coco ya gampang-gampang susah ya, tapi memang yang dibutuhkan kesabaran dan ketelitian serta kebersihan. Karena ini kita bekerja sama ya pembuatannya ini dengan bakteri Acetobacter psilynum. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air kelapa adalah gula sebanyak 600 gram dan cuka 400 gram. Selain itu ditambahkan ZA atau pupuk urea sebanyak 400 gram yang berfungsi sebagai nutrisi bagi bakteri Acetobacter psilynum yang melakukan fermentasi air kelapa menjadi nata de coco. Di saat air kelapa dimasak, beberapa alat pendukung disiapkan, seperti koran bekas yang berfungsi sebagai penutup, maupun karet untuk penyekat, serta baki untuk pencetakan. Baki-baki ini pun harus bersih dari kotoran. Setelah air mendidih dan semua bahan tercampur dengan baik, air kelapa dituang ke dalam baki-baki cetakan. Air kelapa calon nata de coco ini akan didiamkan selama 1 hari hingga dingin. Baki-baki kemudian diletakkan di rak-rak yang sudah disiapkan untuk tempat penyimpanan. Setelah sehari dan adonan dingin, baki-baki akan diberikan bibitan bakteri atau yang disebut starter. Bakteri-bakteri inilah yang nantinya hidup dan membentuk adonan menjadi kenyal dan siap dikonsumsi sebagai bahan makanan berserat tinggi.
Setelah 1 minggu, panen digelar. Adonan yang tadinya berbentuk cairan akan berubah bentuk menjadi lembaran-lembaran putih dan tebal. Namun, nata de coco ini belum bisa dikonsumsi karena beberapa bagian yang tidak layak konsumsi harus dipisahkan. Ketika nata de coco sudah kita panen, itu ada lapisan di bagian bawahnya yang harus kita bersihkan. Nah, itu yang membutuhkan banyak orang untuk membersihkan. Lembaran nata de coco yang sudah jadi kemudian dijual seharga Rp1.500 per 1,2 kg. Harga tersebut akan naik setelah nata de coco dipotong berbentuk dadu. Pemotongan nata de coco harus menggunakan mesin untuk mencapai ukuran yang ditentukan industri pengemasan minuman nata de coco. Sedangkan nata de coco yang sudah dipotong-potong dijual dengan kisaran Rp2.000 per kilogram. Saya sudah beberapa inilah dengan pabrik-pabrik ya, yang pabrik-pabrik pengemas, dan kita sudah ada MOU-nya ya, dan sudah punya PO-nya, punya kerjasama dengan beberapa pabrik pengemasan. Kini usaha Tati terus berkembang dengan semakin banyaknya permintaan nata de coco dari industri minuman segar. Namun kendala pun menghadang dengan keterbatasan jumlah produksi yang dimilikinya. Salah satu rangkaian memproses nata de coco tak lepas dari keberadaan bakteri Acetobacter psyllinum yang menjadi bibit nata de coco. Salah satu trik pembuatan bibit nata yang baik adalah dengan menggunakan buah nanas. Semakin tinggi tingkat keasaman nanas, semakin baik bibit bakteri yang dihasilkan. Nanas yang sudah dihaluskan disaring dan dicampur dengan air kelapa yang akan dijadikan bibitan. Proses pembuatan bibitan ini mirip dengan pembuatan nata de coco. Hanya saja jumlah bahan-bahan campurannya sedikit berbeda. Untuk satu dandang berisi 60 liter air kelapa, dibutuhkan 3 kg nanas, 600 gram urea atau ZA, dan cuka 600 gram. Setelah bahan-bahan tercampur, air kelapa dimasukkan ke dalam botol. Botol-botol ini pun harus ditutup kertas untuk menjaga kelembapannya. Botol yang sudah terisi air kelapa kemudian diinapkan 1 malam. Baru kemudian diberi bibit bakteri. Bibit nata de coco yang baik memiliki ciri dengan terbentuknya lapisan nata de coco tipis di bagian atas botol. Setiap botol bibit akan digunakan untuk 10 hingga 20 baki nata de coco. Selain daging dan airnya, batok kelapa pun bisa diolah menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Seperti yang dilakoni Tajul Arifin. Sejak 3 tahun lalu, Tajul menggeluti pengolahan limbah batok kelapa menjadi arang batok. Pria 35 tahun ini belajar membuat arang secara otodidak. Keinginan kuat Tajul untuk membuat arang batok akhirnya membuahkan hasil. Dari uji coba yang dilakukan berulang-ulang, akhirnya ia bisa menjadikan batu kelapa menjadi lebih bernilai. Karung mentahnya arang batok 25 kilo, Pak. 25 kilo. Kalau dibakar jadi arang 5 kilo. Kita beli arang batok mentahnya sekarung 10.000, Pak. Sama ongkos kirim 11.000, 1.000 jadi 11.000.
Kita jual, kita bikin jadi 5 kilo arang, dijual harga sekilo 4.000. Untuk mengubah batok menjadi arang, Tajul hanya membutuhkan sepotong sandal jepit bekas yang ia bakar bersama tumpukan batok kelapa di dalam drum.